Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah penerima bantuan PBI, JKN atau KIS ya ini berpeluang memperoleh bantuan PKH ataupun BPNT? Karena di dalam kesempatan video kali ini ada salah satu masyarakat yang memiliki dua anak balita dan dua-duanya ini status PBI KIS-nya ini aktif. Tetapi meskipun memiliki dua komponen ini, beliau belum mendapatkan bantuan sosial yang lain selain PPI KIS tadi. Apakah penerima PPI KIS sekali lagi berpeluang memperoleh bantuan lainnya seperti PK maupun BPNT? Mari kita bahas di kesempatan video kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda karena tanpa dukungan Anda tentu channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa aktifkan notifikasi di HP Anda agar informasi terbaru yang saya bagikan di channel Inspirasi Oktara bisa Anda ketahui secara real time. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, tanpa perlu bertele-tele, kita langsung saja ya membahas topik pada kesempatan video kali ini. Terkait dengan, apakah penerima PBI KIS ini berpeluang memperoleh bantuan program Keluarga Harapan ataupun bantuan pangan non tunai atau BPNT di tahun 2023? Baik, eee, di dalam hal ini kita akan menjelaskan terkait dengan salah satu pertanyaan, subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Karena, beliau ini memiliki 2 anak balita dan semuanya ini ternyata PBI KIS-nya ini aktif ya, alias, memperoleh bantuan PBI KIS dan aktif di Januari tahun 2023. Tetapi, keluarga ini sejak dulu meskipun memiliki 2 anak balita, ternyata belum pernah menerima bantuan sosial yang lain kecuali PPI KIS ya, tidak menerima PKH maupun tidak menerima BPNT. Dan yang ditanyakan apakah nantinya di tahun 2023 akan memperoleh peluang untuk menerima bantuan PKH atau BPNT? Baik, perlu Anda ketahui bahwa di tahun 2023 bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini masih tahap menunggu keputusan untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan kapan pencairannya dan tentunya kami sangat menunggu nama-nama yang dipilih kembali oleh Kementerian Sosial melalui SK yang ditandatangani tentunya oleh Menteri Sosial. Dan, kita semua tahu bahwa untuk penerima bantuan apapun, bantuan sosial, baik itu dari Kementerian Sosial maupun kementerian yang lain, sumber data atau basis data yang digunakan acuan ya untuk nama-nama calon penerimanya, ini berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga bagi masyarakat yang ingin ya, yang belum tersentuh bantuan sosial sama sekali atau yang ingin memperoleh bantuan sosial atau ingin, memiliki peluang untuk bisa menerima bantuan sosial, maka langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya agar namanya bisa masuk ke dalam DTKS tersebut. Bisa dilakukan dengan 2 cara, baik itu secara manual yaitu melalui kantor desa atau kelurahan yang nantinya akan dibimbing ya dan juga bisa dilakukan secara, eee, mandiri oleh KPM, jadi oleh calon KPM. Bisa dilakukan secara mandiri melalui pendaftaran melalui aplikasi Usul Sanggah yang bisa di-download melalui Play Store, jadi seperti itu. Nah, jika misalnya Anda sudah masuk ke dalam DTKS, ini tentunya tidak, jaminan Anda bisa dipilih oleh Kementerian Sosial untuk bisa memperoleh bantuan sosial. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang bisa menerima bantuan sosial ini adalah mereka-mereka yang sudah ada di dalam DTKS dan tentunya dipilih oleh kementerian yang sedang menjalankan bantuan sosial tersebut. Sekarang kita langsung konsentrasi ke pertanyaan yang diajukan oleh subscriber channel Inspirasi Oktara di kesempatan video kali ini. Terkait dengan dua anak balita yang PBI-nya aktif, apakah memiliki peluang untuk bisa memperoleh bantuan sosial lainnya, misalnya PK atau BPNT di tahun 2023. Nah, jika kita lihat keterangan dari penanya, yaitu status PBI, JKN atau KIS-nya ini aktif ya di DTKS, maka secara otomatis dua balita tersebut di dalam keluarga itu ternyata sudah menerima bantuan sosial ya, yang tentunya ini berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Bantuan sosial tersebut berupa layanan kesehatan gratis ya bagi, 2 anak balita ini jika misalnya, akan mengadakan perobatan atau ingin berobat baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit umum daerah. Jadi 2 anak ini ditanggung biayanya oleh pemerintah melalui program bantuan iuran atau yang disingkat PBI ya dalam bentuk KIS. Dan, kabarnya di tahun 2023 Anda tidak perlu ya jadi kartu hijau putih itu tidak harus Anda miliki. Meskipun, begitu, jadi seperti ini mudahnya, kartu KIS yang hijau putih itu tidak melulu harus ada atau tercetak terlebih dahulu ya. Yang penting nama Anda itu sudah ada di DTKS dan status PPI KIS-nya aktif, maka cukup dengan membuktikan diri dengan membawa dokumen yang sah. Misalnya jika yang sudah memiliki KTP ya tinggal membawa KTP. Jika misalnya balita, silakan tunjukkan kakaknya atau mungkin KIA-nya, kartu Indonesia Anaknya itu ya, kartu anaknya atau akte kelahirannya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa nama anak tersebut akan dicocokkan, NIK-nya akan dicocokkan dengan yang ada di DTKS yang dimaksud. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana peluangnya untuk memperoleh bantuan PKH maupun BPNT? Peluangnya tentu ini lebih besar daripada mereka yang belum sama sekali masuk ke dalam DTKS. Sekali lagi, peluang bagi 2 anak balita tersebut yang masuk PBI, yang PBI KIS-nya aktif, ini peluangnya tentu lebih besar daripada yang sama sekali belum masuk di DTKS. Nah, di 2023. Mengapa bisa seperti itu? Seperti yang kita tahu di tahun 2022 di tahap keempat, banyak sekali penerima PKH maupun BPNT ini yang sebelumnya sama sekali belum pernah menerima bantuan sosial apapun. Mereka sebelumnya, tidak memiliki KKS. Karena sistem saat ini yang dilakukan adalah tunai melalui PT Pos, maka, Kementerian Sosial ini lebih luwes dalam hal pendataan. Jadi ketika periode jalur selanjutnya ini ternyata ada pengurangan ya, pengurangan kuota, misalnya PKH 10 juta. Ternyata ada pengurangan sebanyak 1 juta orang karena mungkin ada KPM yang meninggal, ada anaknya yang sudah lulus. Dan ketika di tahap selanjutnya ini butuh untuk penggenapan 10 juta, maka 10 juta ini akan diambilkan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang memiliki komponen. Jadi seperti itu. Berarti, eh, anak balita yang status PPI-nya aktif, otomatis ini memiliki peluang yang besar karena jika dilihat dari, calon penerima bantuan PKH, maka keluarga ini memiliki komponen, yaitu komponen kesehatan berupa anak usia 0 sampai 6 tahun, termasuk juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Maka, peluang untuk mendapatkan kedua jenis bantuan, baik itu PKH maupun BPNT, ini tentunya terbuka lebar, terbuka besar. Tapi dengan syarat tetap, jika ada perbedaan nama ya, mungkin ibunya atau bapaknya di DTKS, ini harus diperbaiki ya. Jika ada NIK yang kurang valid, silakan Anda selalu update data diri Anda ke operator DTKS. Dan syaratnya, untuk mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT, tentu ini dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui SK yang ditandatangani oleh Menteri Sosial. Jadi, dengan kata lain teruslah berdoa dan semoga di tahun 2023 ini bagi Anda yang memiliki 2 anak balita yang PPI-nya sudah aktif, semoga bisa mendapatkan rezeki untuk menerima bantuan sosial yang lain seperti PKH maupun BPNT. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda tentunya. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.